Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsita Putri mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana dari Program Studi Manajemen Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil diskusi keempat pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar dengan tema Integritas Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran di Tingkat Sekolah Dasar. Topik ini sangat relevan karena di pendidikan saat ini sedang bergerak menuju era digital, di mana kemampuan guru untuk mengintegrasikan TIK menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita semua tahu bahwa siswa Gen Z dan generasi Alpha tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital. Mereka terbiasa berinteraksi dengan layar, visual, dan media yang interaktif. Karena itu, pembelajaran yang situasional seperti ceramah satu arah seringkali tidak lagi efektif dalam menarik minat belajar siswa. Menurut UNESCO tahun 2020, integrasi TIK yang dilakukan secara efektif mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar, memperluas akses terhadap sumber informasi global, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Dengan kata lain, TIK bukan hanya alat bantu, tapi sudah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran pada abad ke-21, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center dan berorientasi pada pengembangan kompetensi. Berikutnya, dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, guru perlu memahami dasar teorinya agar tidak sekedar menggunakan teknologi, tetapi juga memastikan penggunanya bermakna. Kerangka CPKCK atau TIPEK dari Misra dan Kohler pada tahun 2006 menjelaskan bahwa guru harus mengintegrasikan tiga aspek penting, yakni pengetahuan, konten, pedagogi, dan teknologi. Ketiganya saling berkaitan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan relevan. Selain itu, teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi aktif. Jadi TIK dapat menjadi sarana bagi siswa untuk membangun pengetahuan sendiri melalui eksplorasi digital. Kemudian model SAMR dari Puntilura pada tahun 2014 menggambarkan tahapan transformasi penggunaan teknologi dari sekedar menggantikan teknologi atau metode lama atau substitution hingga mengubah dan mendefinisikan ulang pengalaman belajar secara total atau redefinition. Melalui tiga pendekatan ini, guru dapat menggunakan TIK bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai sarana informasi pembelajaran. Lalu, bagaimana langkah konkret integrasi TIK di kelas? Menurut TIK di kelas, perlu dirancang secara terencana. Pada tahap perencanaan, guru dapat membuat RPP digital berbasis TIK dan memilih media interaktif seperti quizzes, word wall, report, atau hidup friendly yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pada tahap pelaksanaan, guru bisa menggunakan video animasi atau simulasi interaktif untuk menjelaskan konsep yang abstrak, misalnya proses daur air atau sistem pernapasan. Untuk evaluasi formatif, guru dapat membuat kuis online melalui Kahoot atau juga quizzes agar pembelajaran terasa menyenangkan. Selain itu, siswa juga dapat diajak berkreasi dengan membuat produk digital seperti poster atau infografis melalui aplikasi Canva. Pada tahap akhir adalah evaluasi di mana guru bisa memanfaatkan Google Form untuk menilai hasil belajar dan memberikan umpan balik secara otomatis. Refleksi pembelajaran dapat dilakukan melalui classroom atau juga pilot agar siswa juga bisa memberikan pandangannya secara terbuka. Selanjutnya saya akan berbagi tentang pengalaman implementasi di kelas. Saya pernah mengimplementasikan integrasi TIK pada pembelajaran dengan tema ekosistem dan lingkungan sekitar. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk menonton video edukatif melalui YouTube tentang rantai makanan. Kemudian, saya mengajak
anak untuk membuat infografis digital menggunakan aplikasi Canva. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep sebesar 20% dibandingkan metode ceramah biasa. Namun, lebih dari sekadar peningkatan nilai, saya juga melihat perubahan perilaku belajar. Siswa menjadi lebih antusias, lebih aktif bertanya, dan saling membantu saat mengerjakan proyek digital. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi media yang memperkuat interaksi sosial dan kolaborasi di dalam kelas. Dengan demikian, saya merasakan adanya dampak positif integrasi TIK yang siklus. Pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Kedua, siswa belajar untuk berkolaborasi dan berkomunikasi lebih baik, terutama saat mengerjakan proyek digital. Ketiga, kreativitas siswa menjadi lebih menarik karena mereka bebas berdiskusi dalam media digital, seperti Canva, video pendek. Keempat, pemahaman terhadap konsep asli menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa melalui simulasi siswa. Dan yang terakhir, penggunaan TK menumbuhkan kemampuan belajar serta literasi digital yang merupakan bekal penting dalam menghadapi era informasi saat ini. Namun tentu saja implementasi TK tidak lepas dari tantangan. Beberapa sekolah dasar masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti internet yang tidak stabil atau ketiadaan proyektor dan perangkat yang memadai. Selain itu, penggunaan gawai juga berpotensi menimbulkan distraksi, seperti siswa bisa tergoda membuka akun di luar pembelajaran. Dari sisi guru, persiapan pembelajaran berbasis ketika memerlukan waktu dan keterampilan tambahan yang kadang menjadi beban tersendiri jika tidak ada dukungan dari sekolah. Bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi hambatan yang tadi sudah saya sebutkan, beberapa strategi yang bisa diterapkan. Pertama, mengatur rotasi penggunaan perangkat secara berkelompok agar semua siswa tetap bisa berpartisipasi. Kedua, menyelenggarakan pelatihan TK bagi guru dan siswa agar pemanfaatan teknologi menjadi lebih efektif. Ketiga, menjalin kolaborasi dengan orang tua untuk mendukung penyediaan perangkat atau koneksi internet di rumah. Selain itu, pendekatan blended learning dapat digunakan, yakni memadukan pembelajaran luring dan daring. Guru juga bisa menyiapkan materi interaktif yang dapat digunakan secara luring, agar pembelajaran tetap berjalan meski tanpa internet. Nah, Michael Pollan pada tahun 2013 mengingatkan bahwa keberhasilan integrasi TIK tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya kolaborasi di lingkungan rumah. Melalui proses ini, saya belajar bahwa integrasi TIK bukan sekedar tentang kecanggihan teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan teknologi secara bermakna bagi siswa. Guru tetap memegang peranan sentral dalam memandu dan mengarahkan penggunaan teknologi yang bijak, kreatif, dan beretika. Kelas yang berbasis TIK idealnya bukan sekadar belajar digital, tetapi ruang hidup tempat siswa dapat berkreasi, berkolaborasi, dan berefleksi terhadap proses belajar. Sebagai penutup, integrasi TIK di sekolah dasar adalah bagian dari proses transformasi pendidikan yang menyiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Melalui penggunaan teknologi yang terarah, kita dapat membentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga karakter adaptif dan literasi digital. Dengan demikian, mereka dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan realitas kehidupan modern, yang menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, menarik, dan bermakna. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.